Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koreksi tulisan. Tidak lupa saya ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi yang berminat untuk mengkoreksi tulisan, silakan dikirim saja ke nomor WhatsApp yang sudah saya tempel di bagian tentang channel ini. Untuk bahan yang mau dikoreksi, alhamdulillah sudah saya cetak, saya print terlebih dahulu, dan ini adalah bahan yang mau dikoreksi. Langsung saja saya mulai dari yang pertama. Di sini alif dan lam sudah terlihat rapi dan lurus, walaupun kurang lurus sedikit ya. Lanjut pada huruf iya-nya atau alif layyinahnya ini masih kurang pada bagian bentuknya. Jadi diusahakan kalau menulis jangan begini ya. Jangan begini, harus tahu bentuk lah, harus belajar bentuknya huruf terlebih dahulu. Jadi kalau boleh saya benarkan, contoh menulis huruf ya ini seperti ini. Saya ambil dari tulisan yang sudah ada saja ya, biar terlihat di mana letak kekurangannya atau yang perlu diperbaiki. Nah, jadi caranya begitu. Jadi saya perjelas saja. Saya ambil dari tulisan yang ada ya. Tidak perlu saya menulis lagi. Ila. Kemudian pada H. Untuk pembentukan huruf H bagi pemula ini sudah saya katakan bagus. Hanya saja di sini ini bengkoknya kurang ya. Sebagai pemula ini sudah bagus lah. Cuman kita lanjut ke huruf dotnya. Untuk membentuk huruf dot ini jangan terlalu bulat seperti ini ya. Sebenarnya menulis huruf dot itu mudah sekali. Misalnya kita ambil dari sini ya. Jadi ngangkatnya ke sini. Lurus saja ya, bengkok sedikit lah. Lurus, kemudian agak tajam dikit. Dari sini baru ditarik agak ke bawah. Dan ini kalau dijelaskan secara kaidah penulisan huruf dot atau short ini, kemiringan ke bawahnya ini di sini setengah titik. Jadi penulisannya seperti ini ya. Ini sebaiknya lurus saja ke atas, jangan ke sini ya. Lurus saja ke atas, kemudian disambung ke huruf ro-nya. Kemudian lanjut pada huruf ro. Cara penulisan huruf ro ini ekornya atau bentuknya tidak seperti ini ya, tidak ke bawah seperti ini, melainkan seperti ini kalau menulis huruf ro. Kita ambil dikit saja bengkok di sini, bisa diperhatikan ya. Jadi kemiringan huruf ro seperti ini. Nah, begini cara membuat huruf ro. Jadi jangan ke sini ya, gitu. Lanjut pada ta. Ta apa ini namanya? Ta marbutoh kalau nggak salah ya. Di cara membentuk huruf ta-nya ini contohnya seperti ini. Ini jangan dibulatkan seperti ini. Kalau ini telur namanya. Ini telur namanya ya. Jadi kalau membuat huruf ta
seperti halnya menulis huruf dal, hanya saja ini kalau ta ini lebih kecil. Penulisannya seperti ini, ke bawah. Lalu di sini tekniknya sama, dari sini setengah titik sama seperti ketika menulis huruf dot. Lalu diangkat seperti ini, seperti menulis huruf dal, kemudian miringkan ke bawah sedikit, lalu diangkat seperti ini. Ya sebetulnya sudah bagus ya, cuman di sini kurang pengetahuan dalam pembentukan saja menurut saya. Ini koreksi dasar ya, tidak terlalu dalam koreksinya, karena ini saya harus maklumi bahwa ini masih pemula. Saya pun juga pemula, jadi belum tahu lah cara mengkoreksi yang lebih dalam. Oke, kita lanjut saja. Ini kan satu kalimat, jadi untuk membuat kalimat lain sebaiknya space-nya atau spasinya ini lebih direnggangkan lagi ya. Harusnya untuk penulisan alif ini ada di tempat huruf lam ini. Kemudian selanjutnya untuk penulisan huruf apa saja ini sebaiknya jangan dipisah ya. Kurang terlihat bagus. Kalau dipisah seperti ini kan kurang terlihat bagus. Dipisah boleh, tapi itu ada teknik khusus, ada tempat khusus di mana pemotongan atau memisah huruf itu tidak merusak bentuknya. Kalau ini kan merusak. Alif, lam, ini diperlurus saja, lurus, kemudian diangkat. Ini sudah bagus menurut saya, tapi harus disambung, jangan dipisah. Untuk nun, an-nabi ini lebih, sebenarnya lebih ya, tempat titiknya ini lebih, giginya ini lebih. An-nabi, jangan terlalu tinggi ya. Dia menulisnya seperti ini. Kemudian untuk penyambungan yang panjang, an-nabi sebetulnya harus begini ya. Tidak boleh ada gigi lagi, karena kalau dalam penyambungan ini sudah satu huruf, satu gigi sama satu huruf, jadi ini lebih. Tapi saya anggap saja ini enggak lebih. Jadi untuk membuat bentuk panjang, misalnya begini ya, ini anggap saja sudah bagus. Kemudian untuk membentuk iya seperti ini, lagi-lagi harus kembali pada pedoman pembentukan huruf. Jadi cara membentuk huruf iya kalau penyambungan seperti ini ya harus dibuat persis seperti teknik penulisan huruf iya. Jadi membentuknya seperti ini. Kemudian ditarik ke sini, dan penarikan ke sini tidak boleh lebih dari kepalanya huruf iya. Jadi nariknya cukup segini. Lalu dilanjut seperti ini. Seperti yang pertama. Gini ya. Naskhi itu untuk pembentukan badan atau perut huruf itu sebenarnya hampir sama. Tekniknya dari ke bawah, agak melengkung lalu diangkat, dan diangkatnya ini tidak boleh lebih tinggi dari tadi yang turun. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa. Saya tidak mau bahas alif lamnya lagi karena ini sudah lurus. Kemudian lanjut pada mim. Lagi-lagi yang kurang di sini adalah penguasaan bentuknya, kaidahnya. Jadi kalau membentuk huruf mim seperti ini, jadi mimnya seperti itu ya. Tapi saya perjelas aja.
seperti ini. Al-Mustafa, seharusnya di sini nggak ada gigi ya, harus nggak ada gigi seharusnya. Dan shot harusnya mepet pada mim, tidak boleh ada nih sebenarnya. Jadi saya bikin lurus aja ke sini. Walaupun sebenarnya kurang bagus ya, memanjangkan huruf di awal kalimat ini tidak bagus. Jadi sebetulnya sebaiknya ini tidak boleh panjang begini. Tapi karena ini koreksi, jadi saya ikuti saja. Kemudian shotnya sama seperti ini. Kalau sambung ada itunya ya, ada ekornya dikit. Jangan terlalu ke atas ya, angkat sedikit saja, lalu tarik ke bawah. Di sini juga tidak boleh ada gigi karena ini langsung sambung shod dan to. Kalau ada gigi lagi berarti ini ada penambahan huruf lagi. Jadi sebaiknya ini lurus saja. Kemudian disambung dengan to-nya. To ini untuk bentuk awalnya ini sama dengan bentuknya huruf shod. Penulisannya itu sama. Gini ya, tarik ke bawah, agak miring. Kira-kira kemiringannya itu setengah titik, intinya begitu. Lalu untuk menyambung pada huruf fa, di sini diangkat. Lalu buatlah seperti ini. Ini sama ya, seperti yang ini dan ini. Bentuknya itu sama. Untuk lam dikasih kepala taris. Ini udah bagus. Jadi tinggal merapikan titik-titiknya saja. Sin ini sebetulnya sudah bagus, hanya saja di gigi yang kedua ini kurang lebar. Begini ya, tidak boleh sama, ini 1 titik, ini 1,5 titik, kurang lebar dikit. Kemudian penyambungannya ini tarik ke bawah dan diluruskan, baru diluruskan begini. Kemudian di sini ini juga terlalu kurang merata ya, kurang merata sama huruf sebelumnya, ini terlalu rendah. Jadi saya perbaiki seperti ini saja. Kemudian untuk pembentukan huruf dal, ini juga masih kurang penguasaan dalam bentuk. Jadi untuk huruf dal cukup begini saja. Kasih dikit nih, kasih ekor dikit, kemudian ditarik sama tekniknya ya, 1/2 titik ditarik ke bawah, kemiringannya 1/2 titik ya, cukup begini saja udah bagus. Kalau seperti ini terkesan terkesan tulisan yang tidak dikendalikan begitu loh, tidak dikendalikan sesuai kaidahnya. Jadi penulisan itu sebaiknya dikendalikan, jangan asal begini tidak ya, harus dikendalikan ya, dikendalikan dengan bentuk-bentuk per huruf. Kemudian untuk Sayyidina ini udah bagus, hanya saja ini terlalu lebar dan ini nggak ada kepala ya, harusnya ada kepala, tidak boleh langsung begini. Jadi saya rapatkan dengan ini saja.
Ini panjangnya 1 titik sudah cukup. Harus ada kepala ya. Sayyidina. Kemudian mimnya ini terlalu lebar, tapi sudah saya katakan bagus saja. Kemudian untuk huruf H-nya ini salah ya, kurang tepat lah, bukan salah. Kalau salah ini kan seakan-akan gimana, ini kurang tepat saja. Bengkoknya ini terlalu tajam di sini, sementara di sini terlalu lurus. Seharusnya kan di sini yang agak tajam, di sini agak diluruskan. Itu ya. Jadi yang tajam bukan di sini. Bengkok yang tajam di awal hurufnya. Kemudian penyambungannya di sini juga kurang bengkoknya kurang. Nah, kurang bengkok seperti ini. Kalau sudah dibengkokkan baru kita tarik lurus. Begini. Lalu untuk penyambungan di huruf mim, kalau mim di tengah, cara nyambungnya begini saja. Ini kan satu huruf tadi kan diangkat, diakhiri dengan bentuk yang terangkat. Kemudian dari atas ini tarik bulat seperti ini. Kemudian tarik ke belakang. Begini. Begini ya cara nyambungnya. Jangan begini. Nah, begitu. Kemudian dari sini tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Kita ambil saja dari sini, dari bagian ini. Diangkat lagi. Tekniknya sama kayak yang ini ya. Bikin ekor dikit, lalu ditarik lurus setengah titik. Muhammadin. Lanjut pada huruf waw. Waw ini tidak boleh ada di atas garis ya. Waw ini yang ada di atas garis itu hanya kepala saja. Jadi cara menulisnya ini salah, kurang tepat. Saya tidak boleh saya katakan salah. Kurang tepat penempatannya ini kurang tepat. Seharusnya yang ada di garis ini adalah kepalanya. Kalau boleh dicontohkan, contohnya seperti ini. Jadi ekornya itu yang di bawah. Kalau kepalanya ini ada di atas garis. Sama seperti ro ini tidak boleh ada di atas garis. Karena bentuknya waw dan ro ini sama, hanya beda di kepalanya saja. Kemudian untuk huruf ain, kalau membentuk huruf ain ini tarikannya seperti ini. Kemudian kepalanya begini sedikit saja. Dan ini sebaiknya tarik ke bawah, jangan lurus ya. Tarik ke bawah, lalu diangkat. Nah, kan bagus kalau seperti ini. Ini kembali sama seperti ini ya. Kasih ekor dikit, kemudian tarik belakang lurus. Kalau ini seakan-akan tidak dikendalikan ya. Alihi ini kalau bukan di akhir garis, ini tidak bagus memanjangkan lam di awal, di tengah-tengah ini ya. Tidak bagus lah. Seperti ini saja. Kemudian untuk pembentukan huruf H-nya, ya jangan beginilah. Kalau saya ikuti seperti ini ya. Jadi yang tepat itu seperti ini. Agak ke bawah dikit saja.
jangan terlalu bengkok seperti ini. Tarik ke bawah dikit, lurus, kemudian tarik ke bawah juga dikit saja seperti ini. Dari sini kita tarik ke bawah, lurus juga, baru diangkat, disambung seperti ini. Seperti itu ya. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wa ashabi shad sudah saya jelaskan, haknya juga sudah saya jelaskan. Ini penyambungannya, tekniknya sudah ada keterangannya di video ini. Ada pada teknik penyambungan pada postingan yang sebelumnya lagi. Ini wow juga. Kemudian huruf dal. Dal cara pembentukannya seperti ini. Ya. Dari sini seperti yang saya jelaskan di sini sama ya. Lurus saja tapi agak ke bawah. Kemudian ujungnya itu diangkat. Duri ro. Ro ini kepalanya seperti ini. Ini yang ada di atas garis. Kemudian perutnya agak lurus, baru ujungnya dia agak terangkat ke atas begini. Zurri ini sama keterangannya seperti ini. Tihi keterangannya juga sama seperti ini. Ada kepala, ini udah bagus. Kemudian haknya ini seperti yang sudah jelaskan tadi. Di sini ditarik sedikit saja kemiringannya dan agak lurus. Kemudian tarik ke bawah, diangkat sedikit untuk disambung. Jangan seperti ini. Ini juga terlalu panjang. Wow juga sudah saya jelaskan. H ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tekniknya sama seperti menulis huruf dal. Ya. Ini saya ganti huruf dal saja untuk menjelaskan ini. Sama penulisnya seperti huruf dal, hanya saja di sini diangkat dan disambung seperti ini. Udah jadi H deh. Kemudian lam. Untuk huruf lam kalau tidak bisa setelah diangkat seperti ini, kalau nariknya ke bawah nggak bisa lurus seperti ini, sebaiknya ambil dari sini saja. Tidak usah tarik dari atas seperti ini ya. Ambil dari sini saja, dan ini terlalu ke bawah. Dari garis terlalu ke bawah. Jadi sebaiknya dari sini saja, dari sini sudah cukup. Ini saya betulkan dulu. Ahli baitihi, ba, iya, dan ta. Ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bahwa ketika ada pengulangan 3 huruf yang mendasar yang bentuknya bergigi, ini cara penulisannya salah satu dari ketiga ini, dan tepatnya yang huruf yang tengah ini diangkat. Contohnya seperti ini. Tarik, diangkat, baru kemudian membuat huruf ta-nya. Baitihi. Lanjut pada lam. Kalau lam ini bersambung pada huruf kaf, ini diangkatnya dari sini saja. Dan ini kurang miring ya, kurang miring ke sini. Aduh. Begini. Ini ada kepalanya, ada tarisnya di sini. Ini kekurangannya hanya kurang miring saja. Kemudian untuk membentuk huruf ro-nya, kalau ro disambung kalau kaf sambung pada ro, sebaiknya
Jangan bikin ro yang seperti ini. Sebaiknya bikin ro yang bentuknya kayak za itu loh. Ya, yang seperti ini. Kemudian untuk membentuk huruf mim ini nggak boleh seperti ini ya. Ini kayak sambung sama ro ini. Jadi kalau membentuk huruf mim sebaiknya ya diluruskan saja. Ini sebetulnya udah bagus sih. Cuma ditarik seperti ini salah. Kalau ini boleh salah, saya katakan salah boleh karena seakan-akan sambung pada huruf lain. Jadi mim sebaiknya tarik ke bawah saja lurus seperti ini. Shin sudah saya jelaskan di sini sama. Nah, untuk huruf hamzah, cara membentuk huruf hamzah seperti ini. Sama kayak membuat kepalanya huruf ya, tapi yang tunggal ya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu dari sini agak lebih maju dari kepalanya. Ini cara membuat hamzah. Lillah, lafaz Allah sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini kemiringannya udah bagus, diangkat sedikit dan ini tidak boleh lebih tinggi dari yang pertama. Kemudian tarik melengkung agak ke bawah. Ini agak lebar jaraknya daripada sebelumnya. Begini ya. Lahum. Kalau dipanjangkan, lagi-lagi saya ingatkan, kalau mau memanjangkan huruf, sebaiknya jangan huruf yang di awal kalimat. Ini kan lahum satu kalimat. Jangan dipanjangkan di awalnya. Ini sebaiknya di huruf sebelum akhir ini boleh. Ini sebetulnya bagus sih. Jujur saya katakan ini udah bagus. Jadi tegaknya ini udah cukup udah cukup sejajar. Tapi di sini jangan di awal kalimat kalau memanjangkannya. Sebetulnya sebaiknya hanya ditulis di sini saja. Kemudian bentuk huruf mim seperti yang sudah saya jelaskan di sini sama. Kemudian tinggal memberi ekor. Ini juga jangan diputus, harus sambung. Ini juga bulatnya kurang besar. Ini taknya salah, bukan salah, maaf, kurang tepat bentuknya seperti ini. Kemudian hanya sama seperti sebelumnya. Ini kalau naskhi nggak ada yang tak seperti ini. Kalau kaidah khot yang lain boleh sih, tapi kalau di naskhi jangan seperti ini. Sebaiknya bikin saja seperti haknya ini. Ini kan udah bagus. Jadi mungkin segitu saja, semoga bermanfaat koreksi dari saya pada video kali ini. Dalam koreksi ini saya tidak mengatakan saya lebih hebat, tidak. Mungkin saja ada penonton yang punya kemampuan lebih dari saya. Jadi kalau keterangan saya ini masih kurang tepat, mohon dimaafkan dan diluruskan. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi